Halo para siswa, orang tua, dan juga para pembimbing hebat. Selamat datang ya di sesi kita kali ini, di mana kita akan kupas tuntas rahasia menaklukkan Olimpiade Sains Nasional Ilmu Pengetahuan Sosial atau yang biasa kita sebut OSN IPS. Nah, yang paling penting nih, semua strategi yang akan kita bongkar sama-sama ini semuanya berdasarkan soal-soal resmi loh, langsung dari Pusat Prestasi Nasional. Jadi, ini bukan kira-kira, ini beneran materi yang akan kalian hadapi. Oke, coba jujur deh. Kalian pernah nggak sih pas lihat soal OSN IPS terus mikir, waduh, kok kayaknya cuma ngapalin buku aja nggak cukup ya buat jawab soal ini? Nah, kalau kalian pernah mikir gitu, kalian nggak salah sama sekali. Betul banget. Soalnya, OSN itu bukan tes hafalan biasa. Ini tuh ujian cara berpikir. Ujian yang ngetes keterampilan berpikir tingkat tinggi kalian. Atau yang sering kita dengar, HOTS. Dan jangan salah, persaingannya itu ketat banget. Bayangin aja, bank soal resmi buat tingkat SD aja udah di-download lebih dari 23.000 kali. Artinya apa? Artinya, buat jadi juara, kalian butuh lebih dari sekedar belajar keras. Kalian butuh strategi cerdas. Oke, siap? Yuk kita mulai bedah strateginya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Ini ada 2 teknik fundamental. Anggap aja ini senjata rahasia pertama kalian buat nembus soal-soal di tingkat kabupaten. Teknik pertama, identifikasi kata kunci. Coba deh bayangin kalian itu detektif. Nah, pembuat soal itu selalu, dan saya ulangi ya, selalu ninggalin petunjuk-petunjuk kecil di dalam soal. Tugas kita, ya, menemukan jejak itu. Contohnya gini nih, kalau di soal ada kata sejuk, misalnya masyarakat di wilayah X udaranya sejuk, otomatis di kepala kalian itu harus langsung klik, sambungin kata itu ke satu tipe wilayah geografis. Dan ya, bener banget, kata sejuk itu udah kayak kode rahasia buat dataran tinggi. Ampe pasti kalau ada kata sejuk, jawabannya ya dataran tinggi. Gampang kan? Oke, teknik dasar kedua. Ini juga penting banget. Eliminasi logis. Gini, kalau kalian lagi bingung, jangan panik. Mulai aja dengan nyoret jawaban yang udah pasti salah, yang paling nggak masuk akal. Yuk, kita lihat langsung contoh soal resminya. Perhatiin ya pertanyaannya, mana yang tidak dapat diperbaharui. Kata kuncinya tidak. Nah, dengan eliminasi, soal ini jadi gampang banget. Coba kita pikir bareng-barang. Angin bisa ada lagi, air sama, kayu jelas bisa tumbuh lagi, ya kan? Nah, karena itu kita bisa langsung coret pilihan A, B, dan C. Sisanya apa? Tinggal D, logam. Itu dia jawaban yang paling logis. Oke, kalau tadi tingkat kabupaten udah jago, sekarang kita naik level. Kita masuk ke strategi buat tingkat provinsi. Di sini nih soalnya mulai butuh analisis yang lebih dalam. Di tingkat provinsi, kalian bakal sering banget ketemu soal model sebab akibat. Jadi, ada 2 pernyataan. Dua-duanya benar. Tugas kalian itu cuma satu. Cari tahu, apakah pernyataan kedua jadi penyebab pernyataan pertama, atau cuma 2 fakta benar yang nggak nyambung. Biar kebayang, kita langsung lihat contohnya ya. Ini soal tentang VOC. Pernyataan yang pertama, VOC sukses memonopoli perdagangan rempah di Asia. Oke, ini fakta sejarah. Kita semua tahu. Terus pernyataan kedua, pemerintah Belanda ngasih VOC hak super istimewa, namanya hak oktroy. Intinya VOC jadi boleh bertindak kayak negara, punya tentara sendiri, cetak uang sendiri. Ini juga fakta. Nah, ini dia bagian paling serunya. Triknya, coba deh kita pakai logika alat dan hasil. Anggap aja pernyataan B itu alatnya, hak istimewa tadi. Dan pernyataan A itu hasilnya, yaitu monopoli. Masuk akal kan? Karena VOC punya alat berupa hak oktroy, makanya mereka bisa mencapai hasil berupa monopoli. Jadi, jelas banget keduanya berhubungan sebab akibat. Oke, siap buat level paling tinggi? Panggung nasional. Nah, buat di sini, kalian butuh senjata rahasia pamungkas seorang juara. Senjata pertama, analisis matematis geografis. Dengerin deh. Ini penting banget buat ngalahin soal-soal peta yang suka ngasih jebakan. Coba kita lihat soal peta ini. Kelihatan kan ada tulisan jarak di peta 18 cm. Nah, hati-hati, ini jebakan. Angka 18 cm ini sengaja ditaruh buat ngecoh. Informasi yang beneran penting itu justru ada di angka garis lintangnya. Jadi, gimana cara nyelesainnya? Gampang.
Langkah pertama, buang jauh-jauh angka 18 cm itu. Anggap nggak ada. Langkah kedua, fokus ke garis lintang, hitung selisihnya. Dan langkah ketiga, tinggal pakai rumus saktinya. 1 derajat lintang itu sama dengan 111 km. Udah deh, ketemu jarak aslinya. Gampang kan? Oke, ini senjata pamungkas kita yang terakhir. Pencarian kesalahan fatal. Trik ini berguna banget buat soal benar salah yang kalimatnya panjang dan ribet. Kalian nggak usah panik, nggak perlu tahu semua detail sejarahnya. Cukup jadi detektif lagi, cari satu aja kata atau fakta yang salah. Ketemu satu, udah, berarti seluruh pernyataan itu pasti salah. Nah, sekarang kalian udah punya toolkit yang lengkap, ada 4 strategi super ampuh buat ngebongkar soal OSN IPS, bahkan yang kelihatannya paling susah sekalipun. Tentu aja, tahu strateginya itu satu hal, tapi menguasainya itu butuh latihan. Nah, ini khusus buat para orang tua dan pembimbing yang lagi dengerin. Kalau Anda mau panduannya lebih lengkap lagi, yang isinya ratusan soal resmi, plus pembahasan mendalam semua trik rahasia yang kita bahas tadi, kami sudah siapkan koleksi e-book eksklusifnya. Bisa langsung dicek di link.id yang tertera ya. Jadi gimana? Siap untuk mencetak juara OSN selanjutnya?